Selamat datang di kuliah online Universitas Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi fisika partikel. Setelah mengikuti kuliah ini, Anda diharapkan dapat menyebutkan contoh-contoh aplikasi fisika partikel dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama misalnya adalah aplikasi fisika partikel di dunia kedokteran. Di sini kita lihat ada alat yang disebut positron emission tomography. Alat ini merupakan alat untuk memperoleh citra tubuh manusia yang ada di dalam, yang tidak kelihatan langsung dari luar. Pada alat ini, ketika pasien mau diperiksa, pasien diinjeksikan suatu zat radioaktif yang dapat memancarkan positron. Ketika zat tersebut sampai pada area yang mau diperiksa, positron yang dipancarkan berinteraksi dengan elektron, kemudian muncul menjadi dua foton, seperti terlihat pada gambar sini. Ini disebut reaksi anihilasi antara positron dan elektron, mengkreasi dua foton. Dua foton ini selanjutnya dideteksi secara simultan oleh lingkaran detektor yang ada di alat tersebut. Kemudian hasil deteksinya akan diolah menjadi citra, misalnya seperti gambar di kanan atas ini. Aplikasi yang lain dari fisika partikel masih pada dunia kedokteran, yaitu terapi kanker dengan radiasi berkas partikel. Bisa berupa elektron ataupun proton. Yang utama dari alat ini adalah sebuah pemercepat partikel linear atau disingkat jadi LINAC. Jadi berkas yang masuk, entah itu partikel positif atau negatif, masuk ke dalam tabung. Nah, di dalam tabung ini ada pemercepat yang akan menyesuaikan diri dengan partikel yang masuk. Jadi ketika partikel dalam tabung ini bergerak dengan konstan, kemudian dipercepat, konstan lagi dipercepat, dan seterusnya. Akhirnya dicapailah partikel dengan energi yang diinginkan. Dalam dunia kedokteran, energi ini disesuaikan dengan dosis untuk membunuh sel kanker. Bisa juga partikel yang keluar ini dipakai untuk menghasilkan sinar X seperti pada mesin ronsen. Aplikasi yang lain adalah pada dunia arkeologi. Di sini berkas muon digunakan untuk menyelidiki isi dari suatu piramida di Mesir. Jadi muon itu berasal dari reaksi sinar kosmik dengan partikel yang ada di atmosfer. Ketika sinar kosmik berinteraksi dengan partikel tersebut menghasilkan pion, kemudian pion meluruh menjadi muon. Dan muon ini memiliki daya jangkau yang panjang ketika dia melintasi atmosfer. Nah, ketika muon sampai pada piramid ini, muon dapat dengan mudah menembus ke dalam piramid tersebut jika dibandingkan dengan partikel yang lain. Nah, dengan meletakkan detektor muon di dalam, kita bisa mengecek ada apa yang terjadi di dalam piramid. Ternyata ditemukan suatu big void di dalam piramid karena ditemukan radiasi muon yang sangat kuat di dalam detektor ini. Artinya, tidak banyak muon yang dihamburkan oleh piramid. Jadi, banyak muon yang tembus dengan mudah ke dalam piramid. Artinya ada sesuatu yang kosong di sini yang dari luar tidak bisa kelihatan.